Hai friends, selamat datang lagi di channel ini bersama dengan saya Adrian. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang sebuah produk yang telah saya gunakan hampir 2 tahun lamanya guys. Dan ini adalah Redmi Note 7. Nah, video ini dibuat karena ada salah satu teman kita di channel ini yang bertanya apakah masih worth it menggunakan Redmi Note 7 ini untuk tahun 2021 atau malah harus menggantinya dengan varian yang baru mungkin di Redmi Note 9. Nah, kalau kita melihat historinya, produk ini sebenarnya udah rilis dari tahun 2019 dengan spesifikasi berikut. Redmi Note 7 ini dirilis dengan spesifikasi layar 6,3 inch dengan resolusinya Full HD 1080p. Layar ini juga sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 5. Nah, untuk internalnya, dia dibekali dengan RAM 4GB serta internal 64GB. Untuk prosesornya, sudah menggunakan Snapdragon 660. Dan untuk sisi baterainya, dia menggunakan baterai 4000 mAh yang sudah support fast charging sampai dengan 18 Watt. Untuk konektivitas, menggunakan dual SIM card, dan ini sudah support untuk 4G. Serta kalau teman-teman kekurangan storage-nya, bisa expand melalui via memory card. Untuk sisi kameranya, pada bagian selfie kamera dilengkapi dengan 13 megapiksel yang bisa merecord sampai dengan 1080p 30 fps. Untuk bagian belakangnya memiliki setup 2 kamera, di mana kamera utamanya 48 megapiksel dan kamera depth sensornya 5 megapiksel. Dengan spesifikasi di atas, Xiaomi melepas Redmi Note 7 pada tahun 2019 dengan harga 2,5 juta rupiah, di mana harga tersebut juga hampir sama dengan harga peluncuran dari Redmi Note 9. Nah, tentunya selama 2 tahun, apakah Xiaomi tetap mempertahankan smartphone ini dengan memberikan update-nya? Setelah memasuki usia 2 tahun, Xiaomi tetap melakukan update pada Redmi Note 7. Dari Android 9 sekarang sudah menjadi Android 10, dan dari MIUI 10 sekarang sudah MIUI 12. Tentu saja ini good news ya buat teman-teman dan juga buat saya yang masih setia menggunakan Redmi Note 7 untuk HP keseharian. Nah, sekarang bagaimana urusan internalnya? Apa saya menghabiskan 64GB dan harus menambah storage lagi guys? Jika melihat penggunaan saya selama 2 tahun ini dengan Redmi Note 7, untuk storage-nya saya hanya menggunakan sekitar 50GB dari total yang tersedia 64GB. Dan bahkan saya tidak pernah sampai harus memindahkan data ke SD card walaupun saya telah memilikinya. Untuk sebagai HP harian dan juga sebagai media entertainment saya selagi rehat membuat konten, tentunya saya ingin bermain game di smartphone ini guys. Nah, berikut ini adalah pengujian beberapa game yang sering saya mainkan di smartphone ini. Sekarang kita akan coba lihat untuk responsif layar dari Redmi Note 7 ini. Ya, kalau untuk responsif layar cukup cepat ya guys ya. Selanjutnya kita akan coba bermain game. Itu tadi semua adalah pengujian game dengan menggunakan Xiaomi Redmi Note 7. Nah, gimana menurut kalian? Kalau menurut saya pribadi, smartphone ini walaupun usianya telah mencapai 2 tahun dan boleh dibilang out of date, namun masih bisa diandalkan untuk bermain game casual yang menjadi game favorit saya saat ini. Nah, sekarang kalau kita bicara soal kameranya gimana nih? Apakah masih bagus?
Nah, ini dia perekaman untuk kamera selfie-nya Redmi Note 7 ya guys ya. Jadi hasilnya seperti ini dengan menggunakan selfie kamera. Dan ini mentoknya di 1080 30 fps. Nah, gimana menurut kalian hasilnya? Apakah cukup stabil? Dan warnanya cukup cerah ya menurut saya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat kualitas audionya guys. Apakah kualitas audionya cukup baik di Redmi Note 7 ini? Silahkan komen di bawah ya. Nah, sekarang kita akan ganti ke kamera utamanya. Nah, ini dia perekaman dengan kamera utamanya ya, Redmi Note 7 ya. Gimana menurut kalian hasilnya? Apakah kualitas untuk perekaman videonya cukup stabil guys? Dan ini memang mentok resolusinya di 1080p ya. Hasilnya seperti ini. Dan posisinya saya bawa sambil berjalan ya. Nah, untuk tes audionya gimana guys? Apakah tes audionya cukup bagus untuk Redmi Note 7 ini? Dan pada saat kita nge-record, kita juga bisa melakukan zoom in ya. Seperti ini sampai dengan 6 kali. Tapi hasilnya emang agak blur ya guys ya. Dan kita kembalikan lagi posisi normal. Ya, seperti itu. Ya, itu tadi semua adalah hasil foto dan video menggunakan Xiaomi Redmi Note 7. Gimana menurut kalian hasilnya? Secara pribadi, saya masih puas dengan hasil foto dan video pada Xiaomi Redmi Note 7, khususnya pada sesi videonya, di mana hasil rekaman video belakangnya masih cukup stabil guys. Dan untuk night mode-nya, hasil fotonya juga masih cukup bagus. Nah, tentunya selama pemakaian saya menemukan beberapa plus minusnya menggunakan smartphone ini. Untuk sisi positifnya, ukuran Redmi Note 7 ini masih terasa sangat pas. Layarnya juga sudah support Full HD, serta kemampuan gamingnya juga masih bisa diandalkan. Untuk konektivitas saya masih bisa menggunakan dual SIM, dan saya juga masih bisa nambah memory card eksternal, serta hasil foto dan videonya masih sangat bagus sekali untuk tahun 2021. Untuk sisi kekurangannya, memang smartphone ini hanya dibekali dengan 4000 mAh, jadi setiap harinya saya harus ngecas 2 kali. Kemudian dia tidak memiliki ultra wide kamera, dan video kualitinya hanya sampai di 1080p saja, baik untuk selfie dan kamera utamanya. Andai Redmi Note 7 ini memiliki ultra wide kamera, tentunya smartphone ini lebih perfect lagi guys. Nah, pertanyaannya, apakah masih worth it nih menggunakan Redmi Note 7 untuk tahun 2021 atau harus menggantinya dengan versi yang terbaru Redmi Note 9? Jika teman-teman sama dengan saya yang masih memiliki dan menggunakan Redmi Note 7, maka rekomendasi saya adalah tetap pakai saja Redmi Note 7. Kenapa? Karena smartphone ini masih dapat diandalkan sebagai smartphone harian. Dengan kebersamaan yang terjalin 2 tahun lamanya bersama dengan saya, Redmi Note 7 ini masih tetap mampu bertahan di 2021 ini dengan spesifikasi yang tergerus usia 2 tahun. Namun walau begitu, smartphone ini masih tetap mendapatkan support dari Xiaomi dengan MIUI versi yang terbaru 12 dan Android OS-nya sudah versi 10. Sehingga untuk keamanan data kita akan terjaga dengan sangat baik. Sekian dulu video review untuk Xiaomi Redmi Note 7 selama pemakaian saya 2 tahun lamanya. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang mempertimbangkan untuk mengupgrade smartphone ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dibantu untuk klik subscribe, karena tentunya subscribe dari teman-teman adalah sumber motivasi untuk saya. Dan di like video ini, serta di share video ini. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya, bersama dengan saya Adrian.